Halo, saya Aditya Armitrianto. Pada dinding buku episode kali ini, saya akan membacakan sebuah cerpen dari buku saya yang bertajuk Setiap Mei. Sebenarnya buku ini sudah saya luncurkan pada 2 tahun lalu, tapi tahun ini saya luncurkan ulang dengan tambahan sebuah cerpen yang baru. Kali ini saya akan membacakan cerpen dengan judul yang sama dari buku ini. Setiap Mei. Mas, bangun mas, bangun! Sira coba membangunkan Uran yang sepertinya tengah mengalami mimpi buruk. Beberapa hari terakhir, suaminya kerap begitu. Di tengah tidurnya, dia tiba-tiba terlihat gelisah. Kedua tangan dan kakinya bergerak kemana-mana. Uran terbangun. Sira kemudian mengambilkan air putih untuk diminum. Setelah menghabiskannya, Uran mengembalikan gelas pada Sira dan langsung berbaring lagi. Dia tak berkata apa-apa, bahkan untuk berterima kasih atas air putih yang baru diminum. Sira kemudian ikut berbaring setelah meletakkan gelas di meja dekat ranjang. Dia sempat melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 2:11 dini hari. Siang di taman tepian sungai, Uran duduk di salah satu bangku yang tersedia. Meski terik menyengat, pohon trembesi di tengah membuat suasana di taman itu tetap adem. Tak hanya Uran, ada beberapa orang di sana. Sebagian berpasangan, hanya Uran yang sendirian. Mungkin itu sebabnya dia segera memesan kopi sebagai kawan. Penjual kopi keliling melayaninya dengan cekatan. Tak sampai 5 menit, kopi hitam dalam gelas kertas tersedia. 5.000 saja, ujarnya pada Uran yang langsung merogoh saku celana, mengambil uang, dan membayarnya. Pas. Kini, Uran duduk di bangku taman bersama kawan. Tapi kopi itu terlalu panas untuk diminum langsung. Dia harus meniupnya terlebih dulu. Seperti orang-orang yang ingin berkawan, pertama mereka harus berkenalan tentu. Satu tiupan, aroma kopi hitam tercium di hidungnya. Ini seperti jabat tangan 2 orang yang baru kenal. 2 tiupan, dia coba memejamkan mata agar aroma itu makin terasa. Kedua orang yang berjabat tangan tadi lantas berpelukan. 3 tiupan, aroma kopi itu telah bercampur debu. Uran lantas membuka kedua mata. Tak jauh di depannya, tampak barisan aparat dengan pentungan dan tameng berjajar. Puluhan, mungkin ratusan orang. Dia berdiri di belakang bapak-bapak serta ibu-ibu sekampung yang juga berdiri berbaris meski tak teratur para aparat berhadapan dengan mereka. Tiba-tiba ada yang menarik tangannya. "Ojo ning kene, ayo mulai karo aku." Mas Alam mengajaknya pulang. Di rumah, Mas Alam memintanya mengemasi barang-barang dengan cepat. Kakak satu-satunya itu mengingatkannya agar tak banyak tanya, tapi melakukan saja. "Cepet!" ujarnya. Uran menurut. Namun tiba-tiba terdengar suara letusan senjata. Beberapa kali dan diikuti teriakan orang-orang. Arah suara memang berasal dari ujung gang, tempat bapak-bapak dan ibu-ibu sekampung serta para aparat berdiri berhadapan.
Uran ingat ayah dan ibunya yang berada dalam barisan warga kampung saat dia digandeng Mas Alam pergi. Dia segera keluar rumah dan melihat ke ujung gang. Tapi tak ada lagi pemandangan seperti semula. Yang ada hanya aparat yang merangsek dengan pentungan dan tameng, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang berjatuhan atau lari. Di belakang aparat, beberapa alat berat menyeruak, berjalan dengan suara berat tak pernah berhenti. Alat berat itu menuju rumah pertama di ujung gang dan langsung menggilasnya. Setelah itu, rumah kedua, rumah ketiga, keempat, dan seterusnya sampai di rumah yang menjadi tempat dia lahir. Uran tak bergerak, tak bersuara. Dia menangis, tapi tak bersuara. Dalam sekejap, deretan rumah di kampungnya lenyap, tinggal puing-puing yang bercampur debu. Uran teringat Mas Alam. Mas! Beberapa pengunjung taman menoleh ke tempat dia duduk. Uran sama kagetnya dengan mereka. Kopi di gelas kertas sebagian tumpah. Untung tangannya masih sigap, sehingga gelas itu masih tetap dalam genggaman. Uran coba menenangkan diri. Dia tak peduli pengunjung lain yang mungkin tengah membuncingkannya. Orang gila. Dia menduga gadis berambut merah yang duduk di seberangnya berkata begitu pada lelaki yang duduk di sampingnya. Begitu juga mungkin batin pria yang tengah membaca koran di bawah pohon dadap, serta rekannya yang tengah asik menelpon di sebelah. Orang gila kok ngopi. Uran berandai bila harus menjawab dugaannya sendiri tadi. Setengah tersenyum, Uran lantas memaki dirinya sendiri dalam hati atas semua itu. Dia melihat perempuan berambut merah dan lelaki di sebelahnya pergi. Uran merasa bersalah. Jangan-jangan mereka pergi karena terganggu dengannya. Jangan-jangan mereka pergi karena kaget saat dia secara tak sadar berteriak. Namun, Uran lantas juga berpikir, mungkin saja mereka pergi karena sama dengannya. Teringat pada kampung yang digusur agar taman itu bisa dibangun. Jangan-jangan sama dengannya mereka juga kehilangan kakak laki-laki. Kamu tadi ke taman? Sira bertanya sembari menyodorkan secangkir kopi di teras rumah. Iya, Uran menjawab pendek. Sira tersenyum. Dia lantas duduk di sebelahnya. Sira tak ingin bertanya lagi. Dia tahu pertanyaan hanya membuat malam cepat datang. Padahal dia ingin sore ini lebih lama. Sebelum mereka menikah, Uran pernah bercerita padanya tentang kampung tempat dia lahir yang kini menjadi taman. Lokasinya di tepian sungai. Sira mengingat apa yang dikatakan Uran sembari melihatnya tengah menyeruput kopi. Aku baru masuk SD. Aku tak begitu ingat mengapa kampungku harus digusur. Yang aku ingat itu hari terakhir aku melihat Mas Alam, ujar Uran waktu itu. Dia tak tahu bagaimana nasib kakak satu-satunya itu. Konon, peristiwa tersebut dinyatakan tak memakan korban. Tapi, warga dilarang memasuki wilayah tempat mereka pernah hidup setelah penggusuran. Setelah semua rumah roboh, pagar seng didirikan mengelilingi batas kampung tanpa satupun warga boleh melintas. Ayah, ibu, dan para tetangga pernah mempertanyakan nasib Mas Alam yang hilang setelah penggusuran. Tapi jawaban aparat selalu sama. Tidak ada korban. Kami bekerja sesuai prosedur. Bertahun-tahun, pertanyaan itu terus diungkap.
Bertahun-tahun pula kalimat yang sama menjadi jawaban, dan bertahun-tahun Mas Alam tanpa kabar. Setelah menikah, Sira mengerti. Setiap Mei, suaminya sulit tidur. Kalaupun tertidur, dia hampir selalu gelisah dan terbangun, atau terpaksa dia yang membangunkan. Dia yakin Uran bermimpi buruk, tapi Uran tak pernah bercerita. Mei, bulan itukah kampungmu digusur? Sira pernah bertanya saat dia diajak ke taman di tepian sungai. Tapi Uran tetap diam. Dia hanya mengajaknya mengelilingi taman itu dari sudut satu ke sudut lainnya, melewati pohon demi pohon, melewati orang-orang yang duduk sambil membaca koran atau menelepon atau berbincang dengan rekan di sebelah, dan akhirnya mengajaknya istirahat di bangku yang menghadap ke sungai. Sira lantas merapatkan posisi duduknya persis seperti yang dilakukannya sore ini di teras rumah. Dia tak ingin malam cepat datang. Uran tetap diam. Hanya tangannya yang kemudian melingkar ke tubuh sang istri. Sira membalasnya dengan pelukan juga sambil berkata pelan, "Mas, dimanakah alamku? Dimanakah guralimu? Dimanakah alamku? Dimanakah nuraniku?" Mas Dodo, terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun.